saya Yeni Kurniawati Simatupang dengan NIM 200509-1022 dari Prodi Administrasi Bisnis dari kelas AB2D Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari materi ilmu ekonomi, yaitu mengenai produksi. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu jenis atau macam dari kegiatan ekonomi adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Dalam buku Manajemen Operasi Produksi pada tahun 2020 oleh Andi dan kawan-kawan, produksi adalah proses menghasilkan sesuatu baik berbentuk barang maupun jasa dalam periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Produksi juga bisa disebut sebagai proses penciptaan barang dan jasa. Barang dan jasa sering diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa merupakan hasil keluaran dari kegiatan operasi produksi. Umumnya, barang dan jasa ada yang dikonsumsi secara langsung, akan tetapi ada juga yang diolah menjadi produk lain. Barang dan jasa memiliki berbagai variasi seperti kualitas, ukuran, model, dan lainnya. Pada bagian produksi terdapat tujuan produksi, yang dimana itu pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang kelima, memacu tumbuhnya usaha produk lain sehingga dapat menyerang pengangguran. Yang keenam, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Yang ketujuh, memproduksi barang-barang ekspor berarti meningkatkan sumber devisa negara. Pada bagian produksi terdapat faktor-faktor produksi, yang dimana dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kegiatan produksi memerlukan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi, yang dimana yang pertama itu sumber daya alam, merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua itu sumber daya manusia, yang dimana tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun suatu barang. Yang ketiga itu sumber daya modal. Modal merupakan uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Dalam proses produksi, modal dibedakan menurut yang pertama, kegunaan dalam proses produksi modal sendiri. Yang kedua, pembagian modal atas dasar pemilikan modal individu. Yang ketiga, modal masyarakat atau pembagian modal menurut sifatnya, yang dimana terdapat modal tetap, yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang kedua, modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Yang keempat, sumber daya pengusaha. Sumber daya pengusaha disebut juga kewirausahaan. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan usaha. Dalam pengertian produksi, terdapat 3 unsur penting, yaitu yang pertama, input atau faktor produksi,
Dalam hal ini, input merupakan faktor yang digunakan dalam proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, seperti mesin produksi, bangunan pabrik, tenaga kerja, bahan baku, dan sebagainya. Yang kedua, output atau hasil produksi, yang dimana output dapat berupa barang atau jasa. Yang ketiga, nilai tambah atau daya guna, yang dimana daya guna yang dihasilkan dari proses produksi atau manfaat yang melekat pada barang atau jasa yang dihasilkan. Pada bagian produksi terdapat fungsi produksi, yang dimana untuk membantu produsen dalam menjalankan proses produksi, maka dibuatlah fungsi produksi yang menggambarkan tingkat output maksimal yang bisa dihasilkan dari sejumlah input tertentu. Istilah output maksimal digunakan karena secara ekonomi setiap produsen berusaha mencapai efisiensi produksi. Itulah penjelasan dari saya mengenai produksi dalam materi ilmu ekonomi. Sekian dan terima kasih.